Shalom adik-adik, selamat datang di Habiston. Saya akan bacain aturan yang berlaku di Habiston hari ini. Yang pertama nih, adik-adik harus sudah mandi dulu ya. Dan pastinya memakai baju yang rapi dan sopan. Yang kedua, adik-adik pastikan sudah makan dulu. Karena nanti selama ibadah adik-adik tidak boleh makan. Dan pastikan juga adik-adik tidak boleh sambil main. Yang ketiga, adik-adik harus mendengarkan instruksi kakak-kakak dengan penuh antusias. Yang keempat, adik-adik harus siapkan hati sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai ibadah, kita sama-sama satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah secara online. Kiranya Tuhan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami boleh menyembah-Mu, kami boleh memuji-Mu, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang siap beribadah sama-sama katakan, amin. Kita menyanyi sama-sama pujian ini. Mari dengan penuh sukacita sama-sama katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. 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 Sekali lagi katakan, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawa
balasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Siapkan suara yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Hanya Dialah satu-satunya penolong bagi hidup kita. Dialah yang menebus dosa kita. Kita naikkan ucapan syukur kita atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita naikkan pujian ini, bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hati kami, biar hati kami menjadi tanah yang subur untuk taburan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai, shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online hari ini. Adik-adik, Kak Rahel baru aja panen dan kakak mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apa? Tuhan tidak menerima sayur-sayuran dan buah-buahan. Adik-adik dengar dari cerita Kain dan Habel. Wah, kita harus belajar mengerti firman dengan tepat. Yuk, hari ini kita akan belajar dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 dan kita akan belajar tentang firman Tuhan dengan benar. Oke, adik-adik, sekarang kita simak dulu ya video berikut ini. Kisah Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Adam dan Hawa pun melanjutkan kehidupannya di luar Taman Eden. Kemudian mengandunglah Hawa, lalu melahirkan Kain sebagai anak pertama Adam dan Hawa. Mereka sangat bersukacita dengan kelahiran Kain. Kata Hawa, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya Hawa pun melahirkan adik Kain, yaitu Habel, dan keduanya pun bertumbuh menjadi dewasa. Habel menjadi gembala kambing domba dan Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Suatu hari ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang terkutuklah engkau. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Setelah itu Kain pun pergi dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, dari video tadi kita belajar dan mengetahui bahwa Kain dan Habel mereka memberikan persembahan. Wah, kenapa ya mereka mengenal memberikan persembahan kepada Tuhan? Pasti karena Bapak Adam dan Ibu Hawa sebagai orang tua mereka mengajarkan kepada Kain dan Habel mengenai pentingnya memberikan persembahan. Tapi ternyata
ada sesuatu yang tidak tepat ya adik-adik. Apa ya yang tidak tepat tersebut? Ternyata ketika memberikan persembahan, kita mengetahui bahwa persembahan Habel diterima oleh Tuhan. Sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Kenapa ya bisa seperti itu? Nah, kita lihat bersama-sama dalam Kejadian 4 ayatnya yang keempat. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menerima Habel dan persembahannya. Berarti yang paling utama diterima oleh Tuhan adalah orang yang memberikan persembahan tersebut. Apakah hatinya memberikan dengan baik, dengan sukacita, dengan tulus? Nah, sedangkan dalam Kejadian 4 ayat 5 dikatakan bahwa Tuhan tidak mengindahkan Kain dan persembahannya. Nah, sekali lagi berarti yang tidak diterima oleh Tuhan bukan persembahannya adik-adik, tetapi sikap hatinya. Penting sekali bagi kita untuk memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar, yang tulus, penuh dengan sukacita dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yuk, sama seperti yang terdapat dalam ayat hafalan kita minggu ini, kita dengarkan dulu ya ayat hafalan minggu ini. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan menyukai korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Yuk kita ulang lagi adik-adik. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan menyukai korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan menyukai korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih dari korban-korban bakaran. Wah, adik-adik hebat ya. Sekarang kita akan lanjutkan mendengarkan firman Tuhan lagi. Tetap semangat. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan tadi kita kembali lagi diajarkan bahwa Tuhan menyukai kasih setia. Artinya Tuhan lebih melihat ketika kita memberikan persembahan, Tuhan melihat kita memberikannya karena kita mengasihi Tuhan, karena kita ingin menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi yang Tuhan lihat bukan korban sembelihannya, bukan korban bakarannya, tapi lebih kepada bagaimana kita mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana ya hubungannya dengan ketika kita memberikan persembahan kita sehari-hari setiap minggunya? Nah, ada contohnya juga nih adik-adik. Yuk kita simak bersama-sama video berikut ini. Dev, Darlin, ayo kita udah mau mulai ibadah. Siapin uang jajan kalian, Mama mau persiapkan untuk transfer persembahan. Aku mau kasih semua uangku supaya bisa dipuji. Aku mau kasih uangku supaya Tuhan senang. Dev, Darlin, ayo udah mau mulai. Ini mah. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih apa arti persembahan, memberi persembahan? Supaya bisa dipuji. Kalau Darlin?
biar Tuhan senang. Nah, yang benar adalah Darlin, supaya Tuhan Yesus senang. Dan kita harus bersyukur. Kenapa? Karena sepanjang minggu itu kita sudah diberkati Tuhan. Nah, pada saat hari Minggu kita memberikan apa yang sudah Tuhan berkati sepanjang minggu sebagai ucapan syukur. Oke? Wah, adik-adik, dari apa yang sudah kita simak baru saja, kita saksikan bersama-sama, kita bisa melihat ya, kalau apa yang dilakukan oleh Dev sebetulnya kurang tepat. Ketika dia mau memberikan persembahan yang banyak, itu gak masalah, karena Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tetapi ketika kemudian Dev memberikan persembahannya supaya dipuji, supaya dikatakan, wah Dev hebat, memberikan persembahan yang banyak, keinginannya hanya untuk dipuji oleh orang lain, itu yang salah. Kenapa? Karena hatinya bukan memberikan untuk menyenangkan Tuhan, tapi hanya untuk dipuji oleh orang lain. Nah, ketika kita memberikan persembahan, kita harus mencontoh seperti sikap Darlin. Dia memberikan persembahan karena memang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kisah itu sama seperti yang dialami oleh Kain dan Habel. Jadi Tuhan bukannya melihat, wah persembahan Habel karena merupakan hewan ternak dengan lemak-lemak terbaik, jadi Tuhan suka. Tapi kalau sayur-sayuran Tuhan gak suka, buah-buahan Tuhan tidak suka. Bukan, tidak seperti itu adik-adik. Semuanya kembali lagi, Tuhan melihat hati kita. Ketika kita memberikan persembahan, biarlah kita memberikan persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan tujuannya menyenangkan hati Tuhan. Nah, jadi hari ini kita belajar bagaimana kita memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus ingat ya, ada 3 hal ketika memberikan persembahan. Yang pertama, ketika memberikan persembahan, yuk kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, memberikan persembahan dengan sukacita. Yang ketiga, memberikan persembahan bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita sudah bisa melakukannya, wah tentu saja persembahan kita pasti akan diterima oleh Tuhan. Persembahan kita akan menjadi sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Wah, kita pasti senang sekali ya adik-adik. Nah, hari ini yuk kita mau sama-sama ucapkan komitmen kita. Kita mau ucapkan janji kita setelah kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk sama-sama katakan, aku mau selalu memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar. Kita ucapkan sekali lagi adik-adik. Aku mau memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar. Wah, adik-adik hebat. Tuhan pasti senang ketika kita memberikan persembahan dengan sikap hati yang benar. Saat ini kita akan menutup firman Tuhan dengan terlebih dahulu berdoa. Yuk adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan menolong kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan hari ini, agar kami dapat selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan, agar kami selalu dapat memberikan persembahan kami dengan sukacita dan dengan tujuan menyenangkan hati Tuhan, bukan dengan tujuan yang lain. Kami yakin dan percaya dengan pimpinan Roh Kudus, Tuhan akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom teman-teman, kini tiba saatnya kita Bible Quiz. Kita mulai dari kelompok pertama, yaitu dari toddler Little Blessing sampai sekolah minggu kelas kecil. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang menjadi titik-titik yang benar. A. Menyembah. B. Orang. Jawaban yang benar adalah A. Menyembah. Pertanyaan kedua. Cerita firman Tuhan hari ini menceritakan tentang anak-anak dari Adam dan Hawa, yaitu A. Esau dan Yakub, B. Kain dan Habel. Jawaban yang benar adalah B. Kain dan Habel. Pertanyaan ketiga. Pekerjaan Habel adalah A. Gembala, B. Petani. Jawaban yang benar adalah A. Gembala. Wah, pasti adik-adik dapat menjawab semua pertanyaannya dengan benar. Bagus. Lanjut, kita ke kelompok 2, yaitu dari kelas 2 SD sampai kelas 6 SD. Pertanyaan pertama. Firman Tuhan hari ini diambil dari A. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16, B. Kejadian 5 ayat 1 sampai 16, C. Kejadian 6 ayat 1 sampai 16. Jawaban yang benar adalah A. Kejadian 4 ayat 1 sampai 16. Pertanyaan kedua. Mereka membuat persembahan. Korban persembahan yang diterima oleh Allah adalah milik A. Kain, B. Habel, C. Hawa. Jawaban yang benar adalah B. Habel. Pertanyaan ketiga. Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah, sedangkan Habel mempersembahkan A. Kayu, B. Kulit binatang, C. Lemak-lemak kambing domba. Jawaban yang benar adalah C. Lemak-lemak kambing domba. Lanjut ke pertanyaan keempat. Bagaimana perasaan Kain saat persembahannya tidak diindahkan Tuhan? A. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. B. Hati Kain bersuka cita. C. Hati Kain gembira. Jawaban yang benar adalah A. Hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Pertanyaan kelima. Sikap yang baik saat memberi persembahan kepada Allah adalah A. Sombong, B. Tulus hati, C. Marah-marah. Jawaban yang benar adalah B. Tulus hati. Wah, pasti teman-teman dapat menjawab semua pertanyaan dengan benar. Jangan lupa minggu depan didengarkan dengan baik juga firman Tuhannya ya. Sampai jumpa. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami bersatu hati berdoa dan mengucap syukur atas ibadah hari ini yang berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, berkati agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini dan agar tertanam di hati kami. Dan saat ini kami berdoa agar bangsa kami Indonesia dapat terbebas dari COVID-19 dan krisis ekonomi global. Kami percaya Tuhan Yesus akan melawat bangsa kami agar terjadi penuaian jiwa terbesar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus akan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, serta semua jajaran pemerintahan yang ada diberikan hikmat, urapan, dan pelindungan Tuhan dalam memimpin bangsa Indonesia. Biarlah roh takut akan Tuhan ada di para pemimpin bangsa kami, dan damai sejahtera turun atas bangsa Indonesia. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Dr. Insinyur Niko Noto Raharjo, dan untuk Gembala CK7 Dr. Janto Singkong Putra, dan keluarga besarnya diberikan hikmat urapan Tuhan dan diberikan perlindungan sehingga dapat memimpin jemaat CK7 menjadi umat yang layak di harapan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk tim medis berikan kekuatan dan kesabaran dalam menangani pasien COVID-19. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit oleh bilut darah Yesus sudah sembuh. Kami juga berdoa untuk vaksin COVID-19 semoga segera bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kita udah belajar tentang Kain dan Habel. Berilah persembahan kepada Tuhan dengan yang terbaik, menyenangkan hati Dia dan keluar dari hati yang paling dalam. Mari, adik-adik yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan kita akan terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Anak yang tunggal, Yesus Kristus. Persembahan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali kedua menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.